Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kembali untuk kita melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Kita renungkan kembali bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peluh keringat, darah, air mata, bahkan korban jiwa dan harta beliau berikan untuk supaya kita, salah satunya di Kabupaten Berau ini, kita di Tanjung Redep ini bisa merasakan indahnya Islam dan insyaallah juga bisa merasakan manisnya iman. Beliau berjuang supaya Islam itu bisa sampai ke dalam hati kita masing-masing, seluruh umat manusia yang menjadi umatnya ini. Meskipun nyawa menjadi taruhan beliau, apalagi cuman harta. Di dalam sambungan Sirah Nabawiyah yang pekan lalu kita sudah bahas bagaimana beliau melakukan siriyatul dakwah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka kemudian beliau melanjutkan dengan al-jahru bid-da'wah, atau kata para ulama, dakwah secara terang-terangan, jahriyatul dakwah. Maka kemudian kata Ibnu Hisham, thumma dakhala an-nasu fil Islam arsalan minan nisa'i war rijal. Maka kemudian mulailah satu demi satu manusia, orang-orang ketika itu baik laki-laki ataupun perempuan, mulai mereka masuk Islam. Mulai banyak yang memeluk agama Islam. Fa amarallahu rasulahu ayasda'u bima jaa'a minal haqq. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mulai beliau menyebarkan agama Islam ini, menyebarkan kebenaran ini dan mendakwahkan agama Islam ini secara terang-terangan. 3 tahun kata Ibnu Hisham, thalatha sinina min mab'athihi, dari beliau diangkat menjadi rasul itu selama 3 tahun beliau diam-diam. Enggak seperti kita sekarang, Pak, enak. Kita sekarang taklim di masjid enggak ada yang melarang. Ada masanya, ada tempatnya di mana orang mau pengajian susah, Pak. Kita enak di Indonesia nih, masih boleh pengajian. Saya pernah jadi khotib, Pak. Jadi ketika saya tugas kantor waktu itu di Amerika, kalau tidak salah 4 atau 5 kali saya di sana, 4 atau 5 Jumat. Jadi sekitar 1 bulan lebih. Setiap Jumat saya jadi khotib terus, Pak. Karena kata mereka orang Indonesia ini dianggapnya ulama sudah, karena muslim terbesar di dunia. Ada tempat kecil di Amerika namanya di South Dakota. Itu muslimnya sedikit sekali di sana. Bisa dihitung dengan jari, Pak. Jarinya pun hanya jari tangan, nggak pakai jari kaki. Maksudnya sedikit. Karena waktu itu kebetulan mahasiswa lagi liburan, musim panas. Maghribnya tuh jam 10 malam, Pak, baru maghrib. Jadi kalau kita puasa teler tuh jam 10 malam baru kita buka puasa. Tapi waktu itu tidak sedang bulan puasa. Nah, saya sempat tanya kepada masyarakat muslim di sana,
Kenapa kita di sini tidak pasang papan nama bahwa di sini masjid supaya mudah? Saya bilang saya nyari masjid ini bolak-balik, di mana masjid ini? Tidak ketemu. Rupanya dia bilang pernah dulu dibuat pelang nama masjid, besoknya dilempari oleh orang-orang. Itu di tempat yang katanya demokrasi paling dijunjung tinggi, Pak. Itu seperti itu. Nah, itu ada masanya atau ada waktu, ada tempatnya di mana kita itu tidak mudah untuk menjalankan ajaran ibadah agama Islam ini. Dan baginda Rasul SAW telah mencontohkan kalau kondisinya seperti itu, umat Islam masih dalam keadaan lemah, maka begini caranya. Jadi 3 tahun itu ketika umat Islam masih dalam kondisi lemah, yang menjadi orang-orang yang masuk Islam waktu itu masih orang-orang kaum du'afa, maka beliau melakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi? Padahal kan kita benar. Kenapa takut? Kan kita benar. Rasulullah punya kekuatan, punya mukjizat, kenapa takut? Nah, Nabi saja yang punya kemuliaan, yang punya kemukjizatan, melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kapan kemudian perintahnya itu beliau melakukan dakwah secara terang-terangan? Ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir menanggapi surah Al-Hijr ayat yang ke-94 ini? Silakan dilihat surah Al-Hijr, ini kebetulan ada Al-Qur'an. Ini sama enggak ada terjemahnya nih ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaqulu ta'ala amiran rasulahu salawatullahi wa salamuhu alaihi bi iblaghi ma ba'athahu bihi wa infadhihi. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya salawatullahi wa salamuhu untuk beliau menyebarkan agama Islam, agama kebenaran ini, al-haq. Jadi ketika setelah 3 tahun Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dakwah ini secara diam-diam, maka sampailah saatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, fasda, maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang kafir, orang musyrik. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala fasda yasda'u, untuk beliau menyampaikan secara terang-terangan. Tabligh. Nah, ini sifatnya Nabi itu salah satunya adalah beliau itu tabligh. Kenapa tabligh? Karena tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan tentang ilmu beliau. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, apa perintah Allah itu? Bi iblaghi ma ba'athahu bihi wa infadhihi wa sad'i bihi. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabligh. Makanya ada kata orang muballigh, menyampaikan, penyampai. Nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan. Allah membuat seseorang itu wajahnya berseri-seri. Nah, ini bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya pakai apa supaya wajahnya berseri-seri, Pak? Glowing. Nah, ya. Pakai skincare. Harganya mahal itu, Pak, skincare, Pak. Supaya apa? Supaya glowing. Supaya glowing, wajahnya berseri-seri, kata Rasulullah SAW. Allah akan membuat seseorang itu nadarallahu imra'an, membuat wajahnya berseri-seri. Kenapa?
dia mendengar sesuatu hadis dari kami, kata baginda Rasul, faballaghahu, kemudian dia sampaikan. Jadi bapak nanti pulang dari rumah ini ditanya sama anaknya, ditanya sama istrinya, apa tadi pengajian? Kalau mereka nggak nanya, sampaikan tadi pelajarannya tentang perjuangan Rasul, dakwahnya secara terang-terangan. Kasihan kalau kita ingat Rasul ini, kecintaannya beliau kepada kita itu membuat beliau mau menerima, menanggung penderitaan. Kenapa kita tidak membalas cintanya beliau ini? Kalau kita membalas cintanya beliau ini, nanti insya Allah di akhirat, bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi'infadihi, dan melaksanakan tanfidh, wa sad'i bihi, dan menyebarluaskan, menyampaikan, wa huwa muwajahahu al-musyrikin bihi, yang beliau harus siap-siap berhadapan langsung dengan orang-orang musyrikin. Jadi kata-kata fasda bima tu'mar, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, apa artinya? If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini Pak, salah satu sahabat Nabi yang paling merdu suaranya. Jadi kalau ada sahabat yang yang sempat diminta oleh Rasul untuk memperdengarkan suara di hadapan Rasul, itu sahabat ini yang digelari punya serulingnya Nabi Daud. Maksudnya suaranya itu saking indahnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma zalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hatta nazalat fasda bima tu'mar fa kharaja huwa wa ashabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Pak. Diam-diam, sampai kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar fa kharaja huwa wa ashabuhu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berdakwah bersama dengan para sahabatnya. Jadi ini menjadi ayat yang memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ayat yang berikutnya adalah surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-26. Ayat yang ke-214 dan 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaklah engkau memberikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Wahfid janahaka, dan merendah dirilah kali engkau, limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang beriman. Jadi ayat ini yang juga membuat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan dakwahnya. Tapi lebih spesifik lagi, Pak. Lebih khusus lagi, dakwah yang disebarkan ini kepada orang-orang yang terdekat dari keluarga beliau. Dalam Sahih Muslim, ini disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyan wala nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada orang yang mendengarkan seseorang pun, tidak ada seorang pun yang mendengarkan, yang tidak mau mendengarkan dari kalangan umatku ini, apakah dia orang Yahudi, apakah dia beragama Nasrani,
Ini ada yang agama Nasrani sini, Pak? Enggak ada ya? Nah, kalau ada angkat tangan. Agama Yahudi kah dia? Agama Nasrani kah dia? Kalau dia la yu'minu bi, dia tidak beriman kepadaku, dia hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka apa yang terjadi? Illa dakhalan nar, masuk neraka mereka, Pak. Jadi kalau ada di sini orang yang beragama Nasrani, orang yang beragama Yahudi, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk neraka dia, Pak. Kejamnya agama Islam. Ya, itulah kebenaran. Kalau yang namanya kebenaran harus kita sampaikan. Kita tidak bicara tentang agama yang lain. Meskipun kadang-kadang agama kita ini disindir-sindir juga. Saya berapa hari yang lalu sempat dikirimin oleh seseorang. Rupanya ada link YouTube-nya, Pak. Ini zaman digital sekarang. Dia mengkritik, betul kan Nabi Muhammad itu juru selamat, bisa membawa kepada keselamatan. Orang dia saja minta doa selamat, logika yang dipakainya. Iya kan, Pak? Orang Nabi Muhammad saja masih minta-minta sama kita, didoakan supaya selamat. Gimana dia mau menyelamatkan dirinya? Apalagi mau menyelamatkan orang lain. Iya kan? Gitu logika yang mereka sampaikan. Saya bilang, saya tidak mau berdebat di grup, tapi kalau seandainya Anda mau memperdalam tentang Islam, japri saya. Kita kalau perlu duduk berdua, kita diskusikan. Kalau Anda mau belajar, supaya jangan timbul fitnah. Kenapa Nabi Muhammad SAW masih perlu salawat kita, Pak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyuruh. Selesai. Dalam surah Al-Ahzab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Bapak lagi santai duduk dengar ceramah. Jangan diam, Pak. Dari mulut Bapak sambil dengar ceramah, kita baca sholawat. Baca sholawat, Pak. Kalau kita baca dalam surah Al-Ahzab itu ada surah yang ke-33, ada bagian akhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu menarik sekali, beliau menjelaskan tentang perintah bersalawat itu. Jadi kenapa kita mendoakan Nabi kita, Pak? Itu semata-mata hanyalah karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Kita lihat tafsirnya, Pak. Tafsir ini menarik, ada tafsir Qurtubi juga, kita bisa buka. Hadhil ayah syarafallahu biha rasulahu alaihi salam hayatahu wa mautahu. Jadi kalau orang non muslim, Pak, memberikan syubhat, pertanyaan kepada kita, selamatkan nabimu itu, sedang dia aja masih minta doa, sedang dia aja masih minta selawat kepada umatnya, terangkan dengan menjawab kita, terangkan dengan kita menjawab dengan ayat surah Al-Ahzab ayat ke-56. Kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Karena jangankan kita, Pak, Allah saja mengajarkan, Allah saja melakukan salawat. Berarti pasti selamat sudah Nabi kita ini. Innallaha wa malaikah, Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Baru kemudian Allah perintahkan kepada orang beriman, kata Imam Qurtubi di sini, ad-du'a wal istighfar, yaitu berdoa dan beristighfar untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi
kita Pak, orang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat. Kenapa kita bersolawat? Allah saja, Nabi saja bersolawat. Itu poin yang pertama. Jadi perintah Allah ya Pak, alasan kita. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW paham betul bahwa Nabi yang paling dekat dengan beliau ini masanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini Nabi yang oleh sebagian orang beliau ini dianggap sebagai anaknya Tuhan. Jadi kalau dalam surah Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa taala tegur manusia Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Allah berkata kepada Isa bin Maryam. Siapa Pak Isa bin Maryam Pak? Nabi yang paling dekat usianya, umurnya atau pengutusannya, diutusnya Nabi Muhammad itu berdekatan dengan Nabi Isa. Jaraknya hanya sekitar 600-an tahun, 500 lebih. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa bin Maryam, ada sebagian orang barat nyebutnya Yesus. Apa pertanyaannya? A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa Pak? Qala, berkata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang aku tidak ma laysa li bihaq, yang merupakan kebenaran bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalaupun aku mengatakan sesuatu seperti itu, pasti engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu, kata Isa bin Maryam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Jadi Pak, perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ini untuk mempertegas bahwa posisi Allah, posisi Rasul itu berbeda. Buktinya apa? Buktinya Allah memerintahkan kita mendoakan keselamatan kepada Nabi. Kenapa? Karena ini Allah, ini Nabi, ini Khalik, ini makhluk. Jangan disalahkan, jangan dicampurkan. Ini adalah Nabi, tapi kemudian diakui sebagai Tuhan. Nggak boleh. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita bersalawat. Supaya apa? Supaya memisahkan antara Allah dengan Nabi. Nah, gimana Pak? Kira-kira Pak, kalau ada orang non-muslim, berani-beraninya dia menyalahkan agama kita, mengatakan bahwa Nabi kita bukan juru selamat, bukan orang yang selamat, bukan orang yang bisa menyelamatkan, kita jawab dengan jawaban ini Pak, karena Allah yang memberikan penjelasannya langsung. Makanya kemudian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam masa-masa awal-awal beliau, dakwah beliau itu adalah dakwah tauhid, dakwah tentang keesaan Allah. Iya kan Pak? Bilal, coba ketika Bilal itu disiksa, dulu ada film Bilal tahun 80-an ya Pak, atau belum lahir mungkin sebagiannya. Tahun 80-an tuh ada film Bilal diputar di bioskop. Di sini ada bioskop kan dulu tahun 80-an? Ada ya? Apa yang diputar Pak? Boleh lagi filmnya. Dulu ada film Bilal, ditaruh batu besar di atas dada beliau. Ketika ditaruh batu besar itu apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad.
Tuhan itu hanya satu esa, kata Bilal. Jadi ini adalah dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah tentang tauhid. Belum bicara beliau tentang ibadah-ibadah yang sifatnya ini riba, ini muamalah bagaimana caranya, ini cara kita macam-macamnya ibadah-ibadah itu belum. Baru dakwah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika turun perintah Allah ini, Pak, dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa andir ashiratakal aqrabin, itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, lamma anzalallahu azza wa jal wa andir ashiratakal aqrabin, ketika turun perintah Allah untuk memerintahkan kepada Rasulullah berdakwah kepada kerabat-kerabat beliau, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-Safa fa sa'ida alaihi thumma nada. Beliau langsung pergi, Pak. Pergi beliau naik ke Bukit Safa Marwan ya. Kemudian beliau naik ke atas Safa. Apa yang beliau katakan? Beliau berseru di situ. Beliau teriak, Pak. Ya sabahah fajtama'an nasu ilaihi baina rajulin yaji'u ilaihi wa baina rajulin yab'atsu rasulihi. Jadi rupanya saking beliau ini bikin heboh, Pak, sampai semua hadir. Bahkan orang yang sakit, orang yang berhalangan kirim utusan. Jangan sampai nggak ketahuan, nggak datang. Ini apa yang mau diumumkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya bani Abdul Manaf, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Fihir, ya bani Lu'ay, ara'aitum law akhbartukum anna khayla bisafhi hadal jabal turidu an tughira alaikum sadaqtumuni. Kata Nabi, Pak, ini kalau seandainya saya bilang, ini beliau das bukit nih kan, di balik bukit ini, kata beliau, ada pasukan yang hendak membunuh kalian, yang hendak menyerang kalian, yang hendak mencelakakan kalian. Apakah kalian kira-kira membenarkan saya? Apakah kalian kira-kira membenarkan saya kalau seandainya ada orang yang mau mencelakakan kalian? Apa kata orang-orang yang hadir di situ, Pak? Serentak mereka mengatakan qalu na'am. Kenapa mereka mengatakan iya? Iya, Pak. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW dari beliau kecil sampai beliau kanak-kanak, remaja sampai dewasa, tidak pernah mengatakan kebohongan satu kata pun. Makanya kemudian, apakah kalian membenarkan saya? Ya. Naam, kata mereka. Apa kata Nabi SAW? Fa inni nadhirul lakum baina yaday adabun syadid. Sesungguhnya saya hendak memberitahukan kepada kalian, memperingatkan kepada kalian semuanya bahwa ada adab yang sangat pedih kalau seandainya kalian tidak mau ikut dengan apa yang aku sampaikan. Kira-kira bagaimana sikap orang-orang Quraisy ketika itu, Pak? Ini diwakili oleh satu orang yang namanya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab ini, Pak, dikenal beliau ini sebagai salah satu pamannya Nabi SAW. Nama lengkapnya sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi memang nama orang Arab ketika itu unik-unik, Pak. Abdul Uzza berarti anaknya Tuhan Uzza. Jadi rupanya dia nyembah berhala orang-orang Arab ketika itu. Jadi namanya dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi anaknya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib, Pak? Kakeknya Rasulullah. Jadi ini paman langsung. Nah, kenapa namanya Abu Lahab? Nah, kata para ulama, dinamakan Abu Lahab
atau bapak dari api yang berkobar-kobar itu karena pipinya ini kemerah-merahan, Pak, seperti terbakar. Jadi makanya dinamakan dengan Abu Lahab. Dia punya istri namanya Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil inilah kemudian yang mengatakan dia di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabban laka, celaka engkau. Alihada jama'tana, apakah hanya karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Jadi marah betul, Pak. Abu Lahab ini marah betul karena ternyata Nabi Muhammad SAW ini mengumpulkan orang-orang ketika itu untuk mendakwahkan Islam. Marah beliau, marah orang ini kepada beliau. Tabban laka, celaka engkau. Jadi celaka engkau, kata Abu Lahab. Nah, inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzul bagi turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangannya Abi Lahab. Jadi kata dia, tabban laka sairul yaum, celaka engkau keseluruhan hari. Ama da'autana illa lihada, apakah engkau mengundang kami hanya karena ini aja? Wa anzalallah, maka Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab, surah Al-Masad. Nah, ini surah kita yang udah hafal sekali, surah Abi Lahab ini. Biasa surah andalan kalau sudah taraweh. Wah, ini pasti nih surah pendek-pendek. Kecuali kalau di sini mungkin kalau Ustaz Ismail surahnya panjang-panjang mungkin. Tapi kalau Ustaz Ismail yang baca ayatnya kayaknya enak aja, biar panjang juga nggak terasa. Nah, ketika ayat ini turun, ketika perintah ini turun untuk memberikan peringatan kepada keluarga terdekat, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Rasulullah berdiri setelah mendapat perintah ayat ini. Rasulullah berdiri langsung. Ya Fatimah ibnatahu Muhammad, ibnata Muhammad, ya Safiyah ibnata Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a. Dia sebutin nama-nama orang, Pak. Fatimah binti Muhammad, anak beliau. Safiyah binti Abdul Muttalib, acil beliau. Beliau sebuti keluarga-keluarga beliau tadi. La amliku lakum minallahi syai'a, saya tidak mampu menyelamatkan engkau dari Allah. Jadi ini peringatan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kemudian fa'am wa khas, baik secara umum maupun secara khusus. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian masing-masing daripada neraka. Ya ma'syara Bani Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan dari kalian dari neraka. Ya ma'syara Bani Abdi Manaf, sebutin oleh beliau semua satu-satu. Ya ma'syara Bani Hashim, ya ma'syara Bani Abdul Muttalib, semua dipanggil oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ma amliku lakum minallahi syai'a, saya tidak mampu menyelamatkan engkau sedikit pun daripada adab Allah kalau seandainya kalian tidak beriman. Nah, ini Pak, ada pelajaran menarik yang dianalisa oleh para ahli sirah nabawiyah. Salah satunya adalah Sayyid Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan, di antara hikmah, kata beliau, kenapa Rasul SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada dirinya sendiri dulu, orang-orang terdekat beliau, istri beliau pelan-pelan, baru kemudian keluarga beliau. Karena kata beliau, dalalat, ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa anna Rasulullah SAW hainama sada'a bid-da'wah ilal Islam fi Quraisy wa amatil Arab fa'ajahum bima lam yakunu. Ini kata beliau, tajidu dzalika wadihan fi rudd Abi Lahab alaihi thumma
ittifaqu mu'azzim al-musyrikin min zu'ama'i Quraisy. Kata beliau adalah untuk menunjukkan bagaimana dakwah Islam itu harus ditujukan kepada seluruh umat manusia, yang kemudian yang sebelumnya diawali dengan kepada keluarga kita sendiri. Jadi ketika kita mau berdakwah keluar, yang paling penting kita dakwahi terlebih dahulu adalah keluarga terdekat kita. Meskipun tidak ada jaminan mereka untuk mengikuti dakwah kita, tapi dakwah kita itu harus kita sampaikan. Nabi berdakwah, ada yang menerima, ada yang menolak. Siapa yang menolak? Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, paman beliau sendiri. Siapa yang menerima? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa dia? Paman beliau sendiri. Ada yang membela tapi beliau menolak untuk masuk Islam. Siapa dia? Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dia membela Rasul, melindungi Rasul, tapi beliau tidak masuk Islam. Ini Pak, kalau kita renungkan, beruntungnya kita ini masuk Islam Pak. Beruntung gak kita masuk Islam? Kenapa saya bilang beruntung? Karena Abdul Muthalib ini punya anak yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini membela Rasul, dimusuhi oleh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy ketika itu, dia tetap membela. Rasul mau dibunuh, dia bela. Pokoknya apapun yang terjadi, Abu Thalib adalah bentengnya Rasulullah. Tapi ternyata Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada beliau, sampai kemudian beliau meninggal tidak dalam keadaan Islam. Dalam banyak riwayat diceritakan seperti itu. Kita pernah nggak membela agama Islam nih Pak? Kita pernah nggak membela Nabi SAW? Kita pernah nggak berdakwah tentang Islam ini? Kalau kita ingat perbandingan kita dengan Abu Thalib ini Pak, Abu Thalib yang dia membela Rasulullah, menggadaikan nyawanya, itu saja tidak bisa masuk Islam Pak. Bagaimana kita ini? Beruntungnya kita ini masih mendapatkan hidayah Islam, padahal belum tentu kita membela Nabi Muhammad sebagaimana Abu Thalib membela keponakannya. Tapi beliau tidak masuk Islam. Untungnya kita, maksud saya bersyukurnya kita ini Pak, bersyukurnya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan Islam ini. Syukur-syukur nanti insya Allah kita mati dalam keadaan Muslim juga. Makanya kalau dalam Islam dalam ayat Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ketika kita berdakwah, yang paling pertama kita dakwahi dulu adalah keluarga, asyiratakal aqrabin, keluarga kita yang terdekat. Nah, ini yang digambarkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua yang menarik kita bahas dalam peristiwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwa Islam itu mengajarkan tentang tauhid. Jadi beda dengan, saya pernah ikut dengan salah satu ajaran, diajak saya Pak, saya sebut ajaran Syiah. Dia memulai dakwahnya itu dengan, ini mohon maaf kalau ada orang Syiah di sini ya, nanti kita bisa bahas terpisah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah Pak, itu memulai dakwahnya itu dengan ajaran tauhid. Kalau mereka orang-orang Syiah yang saya pernah alami, walau alam ajaran mereka bagaimana, tapi yang pernah saya alami, mereka mulai mendakwahi saya itu dengan subhat-subhat, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran kita.
Ini saya sampaikan seperti ini karena bukan sekali saja saya mengalami diajak dakwah oleh mereka seperti itu. Apa pertanyaannya, Pak? Kenapa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Muawiyah radhiyallahu anhuma? Kenapa Ali bin Abi Thalib diambil hak-haknya, padahal harusnya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib? Ini kan dakwah yang dimulai dengan syubhat-syubhat, dakwah yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran. Dakwah Islam sederhana, Pak. Kalau orang tuh berdakwah tentang Islam, yang dia dakwahkan pertama kali itu tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kan pernah, Pak, dengar ceramah tentang siapa? Ada pendeta biarawati yang masuk Islam itu. Ternyata dia mempelajari Al-Quran, yang menurut beliau itu mempelajari Al-Quran ini supaya bagaimana mengajak orang Islam itu ke mereka. Ternyata begitu dibaca Al-Quran, terbuka surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Kok sederhana ya? Memahami agama Islam itu sederhana betul. Tuhan itu satu aja, nggak perlu dijelaskan Tuhan itu ada lagi yang lain. Tuhan itu kemudian nanti ada unsur ini, ada unsur itu, dan seterusnya. Enggak seperti itu. Sederhana Tuhan itu sebenarnya. Tuhan itu satu saja. Allahus Samad. Allah itu yang tempat bergantung segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Yang dia tidak beranak dan tidak memperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, Pak, ketemu dengan orang NTT di Jakarta. Dia mau masuk Islam. Bapak, kita mau masuk Islam, bagaimana caranya? Nanti hari Jumat kita adakan acara khusus. Nah, saya penasaran, kenapa dia mau masuk Islam? Apa yang membuat Anda mau memeluk agama Islam? Ternyata sederhana sekali, Pak, jawaban dia. Saya nggak tahu apakah dia ini jawabannya diilhami oleh Qul huwallahu ahad ini atau tidak. Tapi menarik sekali jawabannya ini, Pak. Apa yang dia katakan? Pak, kalau yang kita lihat itu masih bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri, dengan mata kepala telanjang ini, berarti dia bukan Tuhan. Setiap hari saya berdoa, kata dia, di depan patungnya itu, yang saya lihat bahwa Tuhan itu bentuknya seperti itu, dia bilang. Tapi wallahu alam ya, yang konsep sebenarnya bagaimana versi mereka. Tapi yang saya temukan dari orang itu, jawabannya kurang lebih seperti yang saya sampaikan ini. Jadi dia bilang, selama Tuhan itu masih bisa dijangkau dengan panca indera ini, Pak, berarti dia mengandung ketidaksempurnaan. Kalau dia tidak sempurna, bagaimana mungkin kita bisa anggap sebagai Tuhan? Karena Tuhan itu maha sempurna. Manusia ini tidak sempurna. Kalau masih bisa dijangkau dengan mata manusia, pikiran manusia, maka dia bukan Tuhan. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sepadan, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, Pak, sedangkan surga saja, apa kata Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbil bashar. Surga itu, Pak, keindahannya tidak pernah mata kita melihatnya, tidak pernah telinga kita mendengarnya, dan tidak pernah hati kita terlintas tentang keindahan surga itu, Pak. Baru surga, belum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rupanya yang membuat dia kemudian masuk Islam. Jadi Tuhan itu dia bilang tidak bisa dilihat.
seperti patung atau apapun. Nah, ini mudah-mudahan dakwah tauhid yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita sebarkan lagi sebagai bentuk balas budi kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, kita diberikan istiqomah untuk senantiasa mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini, dan mudah-mudahan cinta kita ini akan memperbaiki akhlak kita kepada Allah dan kepada Rasul serta pada umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله